Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar habis sholat isya, Arul bersiap pergi ke tempat kerja. Ia akan lembur sampai selesai. Ia pergi mengendarai sepeda motornya. Cuaca malam begitu dingin. Sengaja Arul merapatkan jaket yang ia kenakan. Pekerjaan berat itu sudah beberapa tahun terakhir ini ia lakoni. Begitu pula dengan Wildan. Mereka sama-sama bekerja di tempat yang sama kadang-kadang. Dari pukul 7 sampai jam 11 malam akhirnya pekerjaan lembur tersebut selesai juga. Arul menyalakan motor saat perjalanan pulang. Begitu santainya ia pulang dengan jalanan yang sudah lengang. Sampai di gapura desa ia berhenti sebentar, kembali mengambil rokok dan menyalakannya. Arul beberapa kali menengok kanan dan kiri dan hendak kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba motornya tidak bisa dinyalakan. Arul berusaha, tapi motornya benar-benar mengalami mogok. "Dasar motor tua," ujar Arul sambil sesekali mengumpat dengan kata-kata kasar. Badan yang capek membuat Arul semakin kesal. Baginya saat ini sangat apes. Ketika Arul melewati rumpun bambu, angin berembus dengan lembut. Semilir angin membuat Arul awas menatap sekitar. Ia melangkahkan kakinya sembari mendorong motor. Sesekali Arul berdehem atau bersiul agar menghilangkan rasa sepinya. Rumahnya masih lumayan jauh, sedangkan kini dirinya baru memasuki gapura desa. Arul menghentikan langkahnya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Wildan agar bisa menjemput. Beberapa kali Arul mencoba namun panggilan tidak diangkat juga. Bisa dipastikan kini Wildan sudah tertidur. "Apes banget sih," keluh Arul merutuki dirinya. "Sialan, Wildan malah gak angkat telepon. Awas saja nanti," gumam Arul lagi begitu kesal. Sedikit-sedikit Arul berhenti sejenak sambil mengisap linting murahan yang ia beli di toko tembakau. Kembali ia berhenti menyalakan rokok lagi agar tubuhnya terasa hangat. Kini Arul berhenti di depan tanah lapang yang biasa digunakan anak desa main bola. Saat Arul menyalakan korek apinya selalu padam. Hingga 3 kali rokok belum menyala juga. Arul mendekatkan rokoknya pada korek, tapi tetap sama langsung padam. Padahal tidak ada angin sedikit pun. Apa habis ya? Arul sengaja menyalakan korek lagi dan memperhatikan api yang menyala sebentar dan kembali padam. Hingga beberapa kali Arul seperti merasa dipermainkan jika diperhatikan korek api tersebut seperti ada yang meniupnya. Bahkan tangan Arul seperti merasakan ada hembusan angin. Arul menatap lapangan bola tersebut. Ia menelan ludahnya dan segera melangkahkan kakinya kembali. Baru beberapa langkah ia berjalan terdengar suara cekikikan persis di belakangnya. Bahkan motor yang didorongnya pun terasa lebih ringan, seperti ada yang membantu mendorongnya. Arul memberanikan diri memalingkan wajah sedikit. Alangkah terkejutnya ia ketika tangan pucat kebiruan berada di belakang motor yang turut mendorong. Saat sosok itu menyadari jika Arul kini sudah merasakan kehadirannya, tiba-tiba sosok itu berkata, "Lulu bantu ya bang." Seketika angin berembus kencang, ia ingat siapa orang pemilik suara itu. Arul menahan nafasnya, perasaannya mulai tidak enak. Semilir angin membuat pohon-pohon bergoyangan. Tidak peduli Arul, ia tetap meneruskan jalan sebisa mungkin untuk bersikap bodoh amat. Walaupun sedikit banyaknya ia kini memang takut, tapi ia berusaha untuk bersikap santai. Arul memang laki-laki pemberani, berbeda dengan Wildan. Pemuda satunya itu walaupun hobi berkelahi, tapi jika berhadapan dengan hal-hal gaib, maka dirinya akan lemah. Arul berjalan melewati lapangan bola yang luas, tempat saat ini terbilang sepi. Karena rumah warga baru terlihat jika telah melewati lapangan tersebut. Dari jauh saat ini rumah warga memang kelihatan, sehingga membuat Arul tenang. Jika terjadi apa-apa ia langsung berlari dan meminta pertolongan. Motor yang ia dorong sesekali berhenti. Peluh bercucuran di keningnya padahal cuaca begitu dingin.
Di tempat yang berbeda, Wildan tidak tahu jika Arul beberapa kali menghubungi dirinya. Ia sudah tertidur pula sejak tadi. Sebetulnya Wildan berniat untuk keluar rumah, namun ia urungkan karena mengingat kejadian kemarin. Sedangkan Bima sudah menjadi tahanan. Dia sudah tahu jika dirinya dijadikan umpan untuk tumbal demi menyelamatkan dua sahabatnya. Baru Bima memasuki lapas, ia sudah dirundungi oleh penghuni lain. Dan yang begitu menyiksa ialah Bima harus menahan panas pada kelaminnya. Penghuni lapas dengan kasus pemerkosaan atau pencabulan, maka ia akan merasakan sensasi panas dari balsem yang dioleskan pada alat vitalnya. Kegiatan tersebut akan berlangsung 1 bulan untuk memberikan efek jera pada penghuni yang melakukan kriminal tersebut. Jika sudah menjalani 1 bulan di penjara, maka mereka akan menjadi teman baik. Istilah mengerjai demikian hanya bentuk sebuah perkenalan untuk penghuni baru. Di saat yang lain sudah tertidur pulas tidak dengan Bima, pemuda itu meringis kesakitan akibat perih dan panas bercampur menjadi satu pada kelaminnya dengan rasa yang terbakar. Air matanya menetes menahan sakit, tapi baginya ini masih belum bisa menembus dosanya yang ia lakukan dengan gadis yang ia perkosa tersebut. Sesekali Bima merintih kesakitan dengan disertai istighfar yang ia gumamkan sebagai pengampunan dosanya yang jauh lebih besar. Dinginnya lantai penjara ia rasakan demi menyelamatkan dua sahabatnya. Andaikan ia juga menyebut dua nama tersebut, mungkin mereka akan ikuti seret secara bersamaan ke lapas tersebut. Namun Bima benar-benar setia kawan, bahkan menganggap keduanya adalah saudara. Tapi mereka membalasnya dengan cara demikian, bahkan keduanya juga memberikan kesaksian palsu di hadapan pihak berwajib. Wajah Bima merah padam, antara menahan perih di bawah sana dan entah menahan sakitnya hati dikhianati oleh orang yang ia percayai. Namun Bima benar-benar kecewa. Ia kecewa mempercayai keduanya. Ia pun juga menyalahkan dirinya dan akan selalu mengingat kejadian ini, bahwasanya tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini, teman, sahabat atau saudara sendiri. Bahkan tidak jarang pula orang tercinta juga dapat berkhianat. Bima tersenyum miring meratapi nasibnya. Setelah kejadian ini ia akan sulit mempercayai siapapun dan hanya percaya pada diri sendiri. Arul masih mendorong motornya, ia sama sekali tidak berani menengok ke arah belakang. Pandangannya hanya fokus ke depan berharap cepat sampai ke rumah. Di depan sana sudah terlihat pos ronda. Nampak bapak-bapak dua orang itu kini terlihat sedang main catur. "Habis dari mana, Rul?" tanya salah satu bapak-bapak. "Pulang lembur, Pak." "Itu kenapa motornya? Mogok ya?" "Iya, Pak, mogok saat masuk gapura tadi." "Wah, lumayan jauh ya, sendiri aja." "Terus tadi siapa yang bantuin kamu dorong motor? Dari jauh kami melihatnya," ungkap beliau heran. "Gak ada, dari tadi saya sendirian, Pak." Lantas seketika bapak-bapak tersebut langsung berkemas. Mereka meninggalkan pos ronda dan menghentikan permainan sambil berpamitan pulang. "Ya udah, kita pulang aja," ucap bapak-bapak itu. Kenapa emangnya, Pak?" "Udah tengah malam, Rul," jawab beliau sambil melangkahkan kaki dengan tergesa meninggalkan Arul yang keheranan. Sepertinya bapak-bapak tersebut, Arul masih terdiam. Ia masih mencerna ucapan dua bapak-bapak itu. Suasana menjadi lebih dingin, hembusan angin begitu lembut, membuat Arul menelan ludahnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Arul sadar jika bapak-bapak tadi melihat sosok lain yang berada di belakangnya yang turut mendorong motornya. Bahkan saat ini Arul merasakan auranya masih ada, masih berjalan mengiringi langkah Arul sambil sesekali membisikkan sesuatu di telinganya. Bahkan kini suara tersebut walaupun tidak begitu jelas, tapi membuat Arul berlari sekencang-kencangnya. Namun walaupun otaknya memerintahkan untuk berlari, tapi di sisi lain ia berusaha untuk menantang sosok itu. Arul memejamkan matanya dengan jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Ia mendengar bisikan berupa sebuah desisan. Sepanjang perjalanan menuju pulang, Arul terus bersikap tenang. Hingga suara bisikan tidak jelas itu menghilang begitu saja setelah ia tiba di depan rumah. Namun sekilas Arul dilihat di kaca spion, ia melihat sosok gadis itu berlari ke arah kebun bambu yang mana letaknya ia dilenyapkan di tempat tersebut. Besoknya saat Arul dan Wildan makan pagi di warung, terdengar pembicaraan orang-orang yang membahas sosok gentayangan. Bukan hanya ibu-ibu yang membicarakan sosok itu, namun bapak-bapak juga begitu asik membahasnya. Arul dan Wildan hanya mendengarkan cerita orang-orang. Sesekali mereka menertawakan kesaksian beberapa orang warga jika mereka melihat Lulu saat malam hari.
Seperti gadis itu sewaktu hidup selalu berkeliling desa, kadang berbicara sendiri, kadang tertawa nyaring, kadang cekikikan, dan yang paling sering gadis itu suka bermain hujan berlarian di bawah derasnya. Kegiatan yang Lulu lakukan di waktu hidup, kini ia kembali melakukannya saat sudah meninggal dunia. Beberapa warga awalnya tidak percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Mereka akan menertawakan cerita bualan tersebut dan bungkam jika sudah melihatnya secara langsung. "Sumpah demi apapun, saya melihat Lulu," ujar bapak-bapak. "Iya, saya pun juga melihatnya." Berita tentang Lulu yang gentayangan dan belum tenang sampai ke telinga Pak Yudi. Beliau tidak terima jika anak beliau disebut mati jadi hantu. "Apa mungkin Lulu masih belum tenang ya?" ujar yang lain menebak-nebak. "Bukankah Bima, lelaki brengsek itu sudah ditangkap? Lantas apa yang membuat Lulu gentayangan?" Timpal yang lain juga ikut menimbrungi. "Saya sih gak percaya jika Lulu jadi hantu," ucap salah satu ibu-ibu yang bertubuh gempal. "Sama, saya juga tidak percaya." "Terserah kalian mau percaya atau tidak, itu hak kalian," ujar bapak-bapak. "Ya semoga yang tidak percaya akan ditampakkan oleh hantu Lulu." "Kok nakut-nakutin dan mendoakan begitu?" ujar ibu-ibu mencepik kesal. Pagi-pagi di warung sebo itu membicarakan tentang sosok Lulu yang katanya hanya menampakkan dirinya sekilas. Bapak-bapak yang sering mengeronda juga berpendapat jika Lulu tidak pernah mengganggu. Namun berbeda dengan Arul dan Wildan, mereka berdua benar-benar dihantui. Bahkan gadis itu selalu mengganggu mereka. "Kalian pernah juga nggak melihatnya?" tanya Bu Ambar, sang pemilik warung. Tidak pernah," jawab Arul dan Wildan bersamaan. "Hati-hati aja ya, soalnya kan kalian berdua sering pulang malam," ujar Bu Ambar. Tanpa warga ketahui, Arul dan Wildan yang paling sering ditampakkan. Bahkan terkadang sosok gadis itu datang dengan secara mengejutkan. Kejadian Arul yang mendorong motor dibantu Lulu masih ia sembunyikan. Ia tidak mau Wildan tahu dan akan membuat sahabatnya itu panik. Gimana pun juga Wildan walaupun pemuda kuat, tapi ia selalu ketakutan jika sosok tersebut datang untuk menuntut balas. "Rul, lu pernah ditampakin Lulu tidak?" tanya Wildan berbisik saat keduanya sudah tiba di rumah. "Tidak ada." "Sama, gue juga satu kali itu aja yang diganggu, setelahnya aman-aman saja." "Pokoknya kita harus bersikap tenang," ujar Arul memberitahu sahabatnya. "Kayaknya Lulu emang sengaja meneror satu kampung dah." "Iya gue tahu, biar satu kampung heboh, seakan memberitahu jika dirinya belum tenang," ungkap Arul, yang merasa jika mereka adalah targetnya Lulu. Arul sengaja tidak memberitahu jika dirinya hampir setiap malam melihat penampakan Lulu. Entah kenapa ia akhir-akhir ini selalu was-was dan merasakan auranya berbeda. Ia tahu kini ia memang benar-benar diikuti oleh sosok itu. "Rul, lu malam ini lembur gak?" tanya Wildan. "Gua lembur, Wil, lu gimana?" "Nggak tahu nih, rencananya sih ibu gua mau minta antar ke rumah saudara." "Lembur aja, Wil, biar dapat bonus banyak." "Iya, lu duluan aja ke tempat proyek, soalnya gua mau nganterin ibu dulu." Arul menganggukkan kepalanya. Ia tidak perlu takut jika pulang tengah malam nanti karena ada Wildan yang menemaninya. Sebetulnya tanpa Wildan pun ia juga berani. Buktinya Lulu tidak apa-apakan dirinya, tubuhnya sehat. Bahkan seujung jari pun Lulu tidak berani menyentuhnya, apalagi membunuh dirinya. Begitu mustahil jika Lulu menghabisi nyawanya. Arul merasa jika dirinya hebat, bahkan merasa aman jika sosok itu hanya menakut-nakuti dirinya yang tidak sedikit pun merasa gentar. Arul pergi ke tempat proyek ikut kerja malam. Ada beberapa orang yang ikut lembur, tapi Wildan tidak kunjung datang. Arul merasakan gelisah. Kini dirinya benar-benar kembali pulang sendirian. "Sialan Wildan," umpat Arul kesal. Saat jam kerja sudah selesai, Arul memilih untuk menginap di tempat kerja daripada ia harus pulang. Ia khawatir jika motornya kembali mogok dan harus mendorongnya lagi. Bukan takut adanya Lulu berkeliaran, tapi dirinya lebih takut motor mogok. Baginya, Lulu tidak perlu ditakutkan. Bukankah Lulu adalah gadis yang cantik? Begitu Arul berpikir. Arul duduk di dalam bangunan yang berupa 2 lantai tersebut. Suasana sudah hening, kendaraan yang melintas pun juga sudah sepi. Ia merebahkan tubuhnya di atas kardus sebagai alasnya. Penerangan cukup minim karena hanya mengandalkan lampu di pinggir jalan, tapi itu tidak membuat Arul takut.
Jika terjadi apa-apa, ia tinggal lari keluar bangunan dan berteriak meminta tolong karena posisinya saat ini berada di tengah kota. Arul mendengarkan musik di ponselnya. Ngantuk sudah menyerangnya hingga tidak terasa ia tertidur pulas di antara alunan musik. Lambat laun musik yang dibunyikan berubah menjadi suara tangisan sambil menyanyikan lagu anak-anak. Arul langsung terbangun dan memeriksa ponselnya. Ternyata daya ponselnya sudah habis. Ia pikir lagu tersebut berasal dari ponselnya. Mata Arul menatap sekitar ruangan yang setiap sisinya begitu gelap. Ia waspada jika hal-hal yang tidak diinginkan datang. Arul bangkit dari tidurnya. Ia duduk lalu memperhatikan tangga di dalam ruangan. Suara yang menyanyikan lagu anak-anak itu masih terdengar samar-samar walaupun tidak begitu jelas seperti tadi. Arul menelan ludahnya. Tubuhnya membeku, degup jantung berdebar kencang. Lidahnya keluh. Kakinya seketika lemes saat melihat sosok gadis berambut panjang menuruni tangga dengan kondisi mengenaskan. Rambut aut-autan, kulit lebam kebiruan, dan dalam keadaan perut yang membengkak. Gadis itu mendekati Arul lalu dalam sekejap gadis itu sudah berada di depan wajah Arul dalam sejengkal. Mata Arul melotot ketika bertatapan dengan sosok itu. Ada darah yang mengalir dari matanya, bahkan sosok itu tanpa memiliki bola mata terus menatap Arul dengan tatapan menikam. Ampun, ujar Arul terbata. Sosok itu datar saja sambil berbisik. Tidak ada ampun bagimu. Ampun, teriak Arul. Pergi, pergi. Arul berteriak sejadinya. Ia sadari jika bahwasanya tadi berupa mimpi. Arul segera duduk, nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, keringat nampak membasahi pelipisnya. Berkali-kali Arul menelan salivanya berusaha untuk tenang, deru nafasnya tampak begitu nyaring dengan dada yang naik turun. Beruntung cuma mimpi, gumamnya sambil memeriksa ponselnya. Musik yang ia putar sudah berhenti sejak tadi. Ia melihat jika ponselnya dalam keadaan mati karena kehabisan daya. Ya, ternyata habis baterai beneran. Saat ia menetralkan perasaannya sambil melamun dengan posisi duduk menyandarkan punggungnya, tiba-tiba terbesit pikirannya pada Lulu. Gadis itu akhir-akhir ini selalu meneror Arul, bahkan kadang Arul tidak sadar jika yang ia alami terkadang hanya mimpi, namun kejadiannya begitu sangat nyata. Beruntung tadi dirinya tidak sampai kencing di celana. Arul menatap sekitar, begitu berantakan bahkan lantainya pun masih berupa semen kasar. Arul bergidik ngeri jika kejadian tadi nyata, tidak bisa dibayangkan dirinya sempat hendak dicekik oleh Lulu. Tapi jika itu terjadi seperti tidak mungkin atau mustahil, karena ia tidak percaya jika hantu bisa membunuh. Tiba-tiba Arul terkekeh sendirian, bisa-bisanya ia berpikiran demikian dan membuang jauh-jauh pikirannya jika hantu bisa membunuh. Ah, aneh. Gak mungkin, gumamnya kembali merebahkan tubuhnya. Kini ia tidak tahu sekarang jam berapa. Di luar pun juga sepi, tidak ada pengendara yang melintas satupun. Bangunan yang ditempati Arul dikelilingi pagar dari seng. Jalannya yang sepi tidak terlihat sama sekali, tapi Arul bisa tahu jika kini keadaan di luar sana benar-benar hening. Matanya tidak ngantuk lagi, mau bermain ponsel juga tidak bisa. Sialnya ia lupa untuk membawa chargernya. Tidak ada yang ia lakukan selain termenung menatap langit-langit bangunan. Ia bosan, akhirnya bangkit dan memilih keluar dari bangunan. Ia membuka pagar seng itu dan mencari-cari warung yang masih buka. Ia menyalakan motor sambil mengelilingi kota dan mampir untuk membeli minuman dan juga beberapa makanan. Beli satenya pak, dibungkus ya. Satenya berapa tusuk? 10 tusuk aja. Gak cukup. Sisa 6 tusuk lagi, seadanya saja ya, ucap bapak-bapak tersebut. Beruntung ada penjual makanan yang masih buka, walaupun gerobak sate tersebut juga bersiap untuk pulang. Arul menunggu beberapa saat sambil memperhatikan bapak-bapak penjual tersebut. Sudah jam berapa sekarang pak? Tanya Arul. Sudah pukul 2 dini hari, jawab bapak-bapak tersebut sambil membungkus lontong dengan begitu cekatan. Ini satenya, ucap bapak-bapak itu sambil menyodorkan bungkusan tersebut. Arul menyambut bungkusan itu lalu membayarnya. Langsung pulang ya pak? Iya, udah dari tadi juga saya mau pulang. Arul duduk beberapa saat sambil memperhatikan bapak-bapak itu berberes kembali. Pak, saya pamit duluan ya. Iya silakan, jawab bapak-bapak tersebut sembari mengucapkan terima kasih. Makasih ya udah ngabisin jualan saya. Semoga kalian berantemnya jangan lama-lama,
ucap bapak-bapak itu sambil terkekepelan dengan mata yang ia kedipkan. Maksudnya apa, Pak? Lagi berantem ya? Tanya bapak itu lagi. Berantem sama siapa ya? Nggak ada berantem, Pak, jawab Arul. Itu saya perhatikan ceweknya dari tadi mukanya datar terus, jelas beliau sambil mengarahkan mata pada motor Arul yang terparkir di bawah pohon mahoni di pinggir jalan. Arul pun turut melirik motornya yang terparkir. Tidak ada siapapun di sana. Lagi berantem ya? Lain kali kalau ngajak cewek malam-malam gini pakai jaket. Kasihan itu mukanya tambah pucat, sambung beliau tertawa sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah anak muda. Ya udah, saya duluan ya, pamit bapak itu sambil mendorong gerobaknya. Arul masih tercengang mendengar penuturan bapak penjual sate tersebut. Bisa-bisanya beliau bergurau demikian yang mengakibatkan dirinya ketakutan. Baru beberapa langkah bapak penjual sate tersebut pergi, tiba-tiba Arul berkata, "Pak, saya datang sendirian, tidak ada yang membonceng seorang gadis." Lantas seketika bapak penjual sate tersebut menghentikan langkahnya lalu berbalik pada Arul. "Kamu manusia kan?" tanya beliau dengan mimik wajah yang bias. "Iyalah, saya manusia, Pak," jawab Arul semakin membuatnya bingung. "Pak, Bapak lihat apa?" tanya Arul memperhatikan bapak itu yang lantas melirik motor Arul. "Pak," tegur Arul ketika melihat bapak tersebut seakan tercenung pada titik yang sama. "Tadi saya lihat kamu datang bersama perempuan." "Tapi saya datang sendirian aja, Pak." "Sumpah, saya tadi masih lihat perempuan itu." "Di mana perempuan itu?" "Tadi duduk di motor kamu." Arul juga melirik motornya, namun di sana tidak ada siapapun. Bahkan pengendara yang lain pun tidak ada sama sekali melintas sejak tadi. "Sekarang perempuan itu masih ada, Pak?" Seketika bapak penjual sate tersebut langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Suhu udara langsung berubah dalam sekejap. Suasana menjadi lebih dingin, sunyi sepi, dan sangat hening. Arul dan bapak penjual sate itu saling tatap. Lantas mereka saling mencurigai satu sama lain jika yang kini berhadapan di antara mereka adalah hantu. "Kenapa Bapak menatap saya begitu?" "Kamu yang kenapa menatap saya segitunya? Bapak bukan hantu kan?" "Bukan, malahan saya curiga sama kamu." "Udah ya, saya balik duluan. Merinding nih, moga tadi saya hanya salah lihat," ungkap beliau sembari mendorong gerobaknya dengan tergesa. Arul menatap punggung bapak tukang sate tersebut hingga hilang memasuki gang. Ia tercengang mendengar penuturan beliau. Arul memperhatikan motornya terparkir di bawah pohon. Dipikir-pikir, tidak mungkin bagi Arul jika sosok Lulu mengikutinya terus. Bahkan orang yang tidak bersalah pun turut digentayanginya. Arul menyalakan motornya dan beranjak pergi menuju kembali ke tempat proyek. Tidak mungkin baginya pulang sekarang. Sama saja ia menyerahkan dirinya pada sosok itu. Beruntung esok pagi ia waktu libur. Sengaja ia ingin istirahat menikmati tidur nyenyak karena akhir-akhir ini tidurnya selalu gelisah dan terbangun akibat mimpi buruk. Ketika sampai di tempat bangunan, ia kembali duduk di tempat semula, menyantap makanan yang ia beli barusan. Sebetulnya rasa lapar sudah hilang sejak tadi, setelah bapak tukang sate itu menyebutkan jika dirinya seperti diikuti oleh sosok perempuan. Arul tinggal menunggu pagi, maka ia akan pulang dan tidur seharian. Berbeda dengan Bima, pemuda itu sudah mendapatkan akibatnya di dalam penjara. Bahkan dirinya selalu meminta pengampunan karena atas dirinya dua sahabatnya juga ikut-ikutan. Maka dengan hati yang ikhlas dia akan menanggung semuanya sendirian. "Will, lu di mana?" isi pesan Arul pada Wildan. "Di rumah, Rul. Kenapa?" "Lu kesini ya, ada yang ingin gue bicarakan." Segera Wildan mengiyakannya. Tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung menyusul ke rumah Arul. Pagi itu Wildan sudah ke rumah Arul. Nampak mata Arul sayu-sayu pertanda ia kurang tidur. "Ada apa sih, Rul? Pagi-pagi nyuruh gue kesini." "Will, lu percaya kan? Lulu benar-benar gentayangan." "Iya, gue percaya. Lu aja kali yang gak percayaan." "Gue sekarang percaya banget, Will. Dan yang harus lu tahu, gue selalu diikuti oleh sosok itu." Arul dengan leluasa menceritakan semua kejadian yang ia alami, dari motor yang mogok hingga kejadian tadi malam seorang bapak-bapak penjual sate yang melihat wujud Lulu, dan masih ada beberapa kejadian yang masih belum Arul ceritakan. "Kok cerita lu serem banget, Rul?" "Nggak tahu juga, pokoknya gue takut banget."
Bahkan Arul juga mengeluarkan kesalahannya pada Wildan karena lelaki itu tadi malam tidak datang lembur, sehingga membuat dirinya tidak berani pulang sendirian. Wildan terbahak mendengar cerita Arul yang tiba-tiba menjadi cemen dan penakut hanya gara-gara diikuti oleh sosok tersebut. "Jahat banget sih lu ngetawain gue," ucap Arul kesal. "Untungnya lu gak diapa-apain sosok gentayangan itu," kata Wildan. "Iya, entah kenapa gue gak pernah diapa-apain oleh sosok itu. Gue sadar kita hanya diteror saja dan tidak mungkin hantu bisa membunuh kita." "Iya ya, kayak mustahil gitu roh jadi-jadian itu bisa membunuh." Dari penuturan cerita Wildan, para warga juga turut selalu diteror. Hingga beberapa terakhir ini, tidak ada yang berani jaga malam atau keliling desa. Mereka lebih menghindari bertemu dengan sosok gadis yang serupa kelakuannya seperti anak kecil. Bahkan bapak-bapak juga tidak berani duduk bersantai di pos ronda, karena bukan 1-2 orang yang pernah melihat sosok gadis yang tertawa-tawa sambil berlarian. Bahkan yang membuat hampir jantungan ialah sosok itu di masa hidupnya sering berbuat usil seperti mengagetkan orang lain dengan tingkah kekanak-kanakannya. "Untung bukan kita doang yang dihantui," kata Wildan. "Iya ya, padahal itu ulah kita, tapi satu kampung ikut merasakannya juga. Biarinlah." "Tapi jujur aja ya, gue takut banget, takut dia balas dendam dan membunuh gue," ungkap Wildan. "Tenang aja Will, buktinya gue aman-aman aja nih, padahal gue yang sering diikuti." "Ingat Will, hantu gak bisa nyentuh kita, apalagi ngebunuh," sambung Arul begitu percaya diri. Wildan menganggukkan kepalanya dan percaya pada Arul jika hantu tidak bisa menyentuh, apalagi membunuh. Kata tersebut Wildan dan Arul ulangi beberapa kali. Besok pagi Arul pergi bekerja seharian, ia sibuk menjadi tukang bangunan. "Rul, minum," tawar teman satu kerjanya menawarkan minuman keras tersebut. Arul meneguknya karena sudah lama juga ia tidak menikmati minum-minuman. "Santai dulu Rul, kita minum-minum dulu, nanti aja pulangnya, kan belum punya bini juga," ujar Rizal tertawa. Arul pun menemani Rizal minum-minum bersama dengan teman-teman yang lain. Sedangkan Wildan sejak tadi sudah pulang karena ibunya minta diantarin pergi. "Yaudah gue balik ya, bentar lagi maghrib nih," ucap Arul sambil menyalakan motornya. Berhubung masih senja, Arul nampak santai berkendara. Ia melewati sawah-sawah lalu tiba di depan gapura desa. Baru saja hendak masuk ke desa, tiba-tiba motor Arul tiba-tiba mati. Hal tersebut terjadi lagi. Dengan santai Arul berjalan sambil mendorongnya. Ia pikir mana mungkin sosok itu ada saat siang begini. Sedangkan Arul lupa jika sekarang sudah memasuki senja. Motor yang ia dorong terasa sangat berat. Ia menoleh pada spion. Ternyata ada sosok gadis yang menahannya. Dengan pongahnya Arul mencoba menghadapi sosok tersebut. "Pergi, lu udah mati," ucap Arul lantang. Sosok itu nampak begitu murka. Ia mendekatkan tangannya pada leher Arul. Terasa tangan tersebut begitu dingin. Dengan tatapan yang nyalang, Arul berusaha melepaskan dan berlari secepat mungkin. Sosok itu melepaskan cengkraman dan membiarkan Arul berlari. Arul yang sedikit sempoyongan berlari tidak tahu arah. Sesekali ia menengok ke belakang memastikan jika sosok tersebut tidak mengikutinya. Namun ia salah. Sosok dengan badan yang bengkak kebiruan itu terus mengikuti Arul hingga ke pinggir desa yang terdapat aliran sungai yang deras. Sosok itu sesekali mendahului langkah Arul. Bahkan sosok itu menjadi beberapa bagian, entah hanya penglihatan Arul atau memang sosok itu sengaja menampakkan dirinya ke seluruh sudut hutan. Bayang-bayang sosok Lulu kini berada di depan Arul. Hanya sejengkal, matanya berlubang, rambut panjangnya basah, baunya tercium sangat busuk, perutnya membesar. Bahkan di sekujur tubuhnya terdapat lebam. Sosok gadis itu terus mendekat, sedangkan Arul terus melangkahkan kakinya mundur. Tanpa Arul sadari satu langkah lagi ia akan terjatuh ke sungai. "Pergi, pergi!" Dalam sekejap Arul tergelincir memasuki derasnya sungai yang dipenuhi bebatuan besar. Tubuhnya terhempas mengenai batu, sedangkan kepalanya pecah berlumuran darah. Sosok itu menyeringai sambil berkata lirih, "Satu sudah terbalaskan." Kondisi Arul begitu mengenaskan, bagian kepalanya retak karena menghantam batu besar. Sedangkan tubuhnya terhempas kencang sehingga membuat dirinya meninggal di tempat saat itu juga. Ceceran darah di atas batu membuat serangga dan binatang lain mendekat, mencium aroma anyir yang begitu tajam. Kini Arul meninggal bertepatan di waktu senja kelabu yang menjadi saksi bisu ia telah ditewaskan oleh sosok gadis bernama Lulu.
yang membalas dendamnya pada pemuda yang telah memperkosa dan menyiksanya. Motor Arul ditemukan saat esok paginya. Motor tersebut ditinggalkan tidak jauh dari gapura desa dengan posisi tergeletak di tengah jalan. Para warga yang mengenali motor itu langsung bertanya-tanya keberadaan Arul yang meninggalkan motornya dengan kunci motor yang masih menggantung. Wildan pun juga turut dihubungi. Dari penuturan Wildan, ia tidak tahu menahu. Mereka kemarin sore memang tidak pulang bersamaan. Ia pulang lebih dulu, sedangkan Arul pulang belakangan. Wildan menjelaskan semuanya apa adanya. Wildan juga mengabarkan pada teman satu kerjaan di proyek jika Arul menghilang. Teman-teman satu kerjaan pun mendatangi desa Arul. Masing-masing mereka menjelaskan jika Arul pulang setelah minum-minum. Ia pulang dengan keadaan tidak mabuk karena mereka tahu Arul kemarin hanya minum sedikit minuman tersebut. Apa jangan-jangan dibegal ya? Mana mungkin dibegal? Kalau dibegal orangnya yang tergeletak, sedangkan ini malah motornya yang tergeletak. Apa Arul diculik demit ya? Atau mungkin disembunyikan makhluk gaib? Saksi terakhir bersama Arul hanya teman satu kerjaannya, sedangkan mereka tidak tahu lagi setelahnya. Wildan yang menjadi sahabat akrab Arul pun juga kebingungan. Entah di mana sahabatnya itu, sehingga meninggalkan motornya begitu saja. Para warga saling mempertanyakan Arul, bahkan mereka menyangka jika Arul pergi ke rumah saudaranya. Namun Wildan tidak yakin jika Arul pergi tanpa berpamitan pada dirinya, sedangkan lelaki tersebut jika apa-apa selalu bercerita. Coba telepon saudaranya Arul. Wildan segera menelpon saudaranya Arul. Namun dari penuturan saudaranya tersebut, Arul sudah lama tidak datang ke rumahnya, bahkan hanya sering bertukar kabar lewat ponsel. Wildan juga berusaha menghubungi nomor telepon Arul, tapi ponsel tersebut dinyatakan tidak aktif. Bahkan Arul sama sekali tidak meninggalkan pesan satupun untuknya. Kemana ya kira-kira itu si Arul? Ujar yang lain penasaran kemana perginya. Sedangkan motor Arul sengaja diamankan oleh Pak RT, dibawa ke rumah beliau. Saat dicari di rumahnya pun Arul sama sekali tidak ada. Rumahnya dalam keadaan kosong. Mungkin mabuk berat itu. Wildan geram mendengar penuturan tersebut, sedangkan sudah dijelaskan oleh teman-temannya jika Arul pulang tidak dalam keadaan mabuk. Kemarin Lulu yang hilang, sekarang Arul yang hilang. Ya ini terus siapa lagi habis ini yang hilang? Jangan ngomong gitu, doain saja semoga Arul cepat ditemukan, sahut yang lain. Dari pagi pencarian hingga siang tidak membuahkan hasil. Teman-teman yang lain satu persatu dihubungi, juga memberikan kesaksian jika mereka tidak tahu Arul kemana. Wildan yang turut membantu juga pusing. Sahabatnya itu entah di mana berada hingga membuat satu desa bertanya-tanya. Mungkin Arul pergi gitu, lalu motornya diletakkan begitu saja. Kalau dia pergi, mana mungkin meninggalkan motornya tergeletak begitu? Pasti ini ada apa-apa dengan Arul, sahut Wildan yang sedari tadi sibuk mendengar cemoohan orang-orang. Wildan begitu panik mencari keberadaan Arul. Di tengah terik matahari, ia terus meminta Pak RT untuk melanjutkan pencarian sampai Arul ketemu. Nanti dilanjutkan sore hari lagi, Wil. Ini udah tengah hari. Berdoa saja, ujar Pak RT. Wildan menganggukkan kepalanya. Ia setuju dan berharap Arul cepat balik sebelum sore. Sekitar pukul 4 sore tiba-tiba seseorang warga sambil menenteng alat pancing datang tergopoh-gopoh. Orang itu menghampiri Pak RT yang sedang memberikan arahan untuk pencarian Arul. Para warga yang lain keheranan melihat bapak-bapak itu. Ia adalah warga desa sebelah. Bapak-bapak itu berlari dengan wajah pucat, bahkan dengan ngos-ngosan. Ia memberitahu sesuatu yang tidak jelas. Atur napas dulu, ada apa? Pak RT, saya ada melihat ada mayat di pinggir sungai. Mayat? Iya Pak RT, mayatnya terkapar di atas batu. Jelas beliau dengan tubuh yang gemetar karena melihat jasad yang begitu mengerikan. Pak RT dan juga yang lain langsung berjalan menuju sungai di batas desa. Wildan pun turut ikut, bahkan ia berusaha membuang jauh pikiran buruknya. Saat sampai di lokasi yang disebutkan, seketika yang lain langsung shock melihat jasad tersebut yang begitu dikenali. Jasad itu adalah Arul. Wildan tidak bisa berkata-kata lagi, mulutnya terbungkam. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak RT segera menghubungi pihak kepolisian untuk segera diketahui kematian Arul. Saat dievakuasi, jasad tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Ceceran darah yang mengalir sudah mengering di atas batu besar. Kepala Arul yang retak mengeluarkan darah yang banyak,
sehingga membuat rambutnya yang gondrong berlumuran darah. Wildan berteriak histeris. Bahkan ia tidak menyangka jika sahabatnya meninggal dengan keadaan yang mengerikan. Senja itu setelah Arul ditemukan, maka Wildan adalah menjadi target selanjutnya. Tanpa Wildan sadari, sejak pulang dari sungai ia sudah diikuti oleh sesosok gadis berambut panjang yang tidak lain ialah sosok Lulu yang belum tenang. Wildan masih tidak percaya, bahkan ia menampar pipinya berkali-kali memastikan jika saat ini hanya sebuah mimpi. Geger satu desa tentang penemuan mayat Arul dengan kondisi yang mengenaskan. Banyak yang menduga jika Arul sengaja dibunuh. Wildan begitu terpukul dengan keadaannya yang saat ini, padahal kemarin sore dirinya masih asik mengobrol dan bercanda dengan Arul sebelum ia berpamitan untuk pulang lebih dulu. Wildan mengeluarkan sumpah serapah pada seseorang yang telah berani melenyapkan sahabatnya. "Sabar, doain semoga Arul sudah tenang," ucap sang ibu. Wildan yang pusing malah membentak ibunya. Bahkan demi menghilangkan rasa pusing, ia membeli banyak minuman yang ia habiskan seorang diri. Ibunya tidak berani menasihati atau banyak ngomong. Beliau sudah tahu karakter sang anak yang tidak suka diberikan nasihat atau ditegur. Bukannya menurut Wildan sering memaki ibunya jika ia tidak suka. Wildan begitu terpukul. Bahkan dirinya sampai stres gara-gara Arul telah meninggalkannya. Setelah Arul sudah dikebumikan, dari pihak kepolisian mengatakan jika Arul kemungkinan besar sedang mabuk dan tidak sengaja jatuh ke sungai karena di tubuhnya tidak terdapat jejak ataupun bekas kekerasan. Maka pihak berwajib menyatakan jika Arul meninggal dunia hanya kecelakaan. Kini sudah 3 hari Arul dikuburkan. Maka Wildan merasa jika hari-harinya semakin suram, tidak ada tempat cerita. Tidak ada yang menguatkan, bahkan tidak ada teman yang akrab saat di tempat kerja. "Sudahlah Will, ikhlaskan saja," ujar teman-temannya yang di tempat kerja. "Gua merasa ada yang aneh. Bukankah kalian melihat Arul minum hanya sedikit? Masa dia sampai mabuk berat dan meninggal di sungai?" "Di sini minum memang sedikit, tapi bisa jadi dia beli sendiri sebelum pulang." Wildan manggut-manggut. Dia berpikir bisa saja Arul membeli minuman sendiri dan menikmatinya sebelum pulang. "Ya udah, gue pamit pulang dulu ya. Udah malam bener ini," ucap Wildan berpamitan lebih dulu pada rekan kerjanya. "Iya bro, silahkan hati-hati di jalan." Wildan yang pusing lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Ia lebih sering mengobrol dengan teman-temannya saat berproyek. Malam itu Wildan pulang malam karena dia memilih ikut lembur untuk memenuhi kebutuhan yang akhir-akhir ini sering membeli minuman keras. Ia berencana besok akan menemui Bima ke penjara. Ia akan memberitahu jika Arul sudah meninggal dunia dengan sadis. Sedangkan di tempat yang berbeda, Bima kini sudah mulai bisa beradaptasi di dalam lapas. Hukuman yang ia dapat dalam lapas sudah selesai. Ia diterima baik di dalam penjara. Semuanya baik, menganggap saling bersaudara. Bahkan kegiatan di lapas sangat menyenangkan. Dari sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, bahkan setiap minggu sekali diadakan baris berbaris dan juga senam bersama. Bima di dalam lapas berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Ia sudah jauh dengan Tuhan saat ini, bahkan sejak dendam menggerogoti hatinya. Maka sejak itu, ia melupakan Tuhan dengan mengatakan jika Tuhan tidak adil. Jika dipikir-pikir, Bima sangat menyesal menaruh dendam pada keluarga Pak Yudi, yang akhirnya ia membalaskannya pada orang yang salah. Orang yang tidak tahu menahu, bahkan gadis itu tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Bima merutuki dirinya tidak bisa apa-apa saat ini selain sebuah penyesalan yang harus ia hadapi setiap harinya. Bahkan ia selalu menyalahkan dirinya yang tidak terima takdir. Bukan Pak Yudi yang kejam, tapi dirinya. Bukan Bu Sari yang menindas, tapi dirinya. Bukan pula Fatan yang pengecut, tapi dirinya lah yang pengecut. Setiap malamnya Bima selalu meminta ampun kepada Tuhan. Ia bertekad mulai sekarang ia akan menebus kesalahannya, akan mendekam di penjara sesuai yang sudah diputuskan. Pulang dari lembur, Wildan dengan santainya mengendarai motornya melintas pedesaan yang sudah begitu sepi. Bahkan satu orang pun tidak ada yang berani keluar. Di pos ronda pun orang tidak ada satupun yang begadang. Wildan melajukan motornya, perasaan tiba-tiba tidak enak. Karena sejak tadi ia tidak bertemu dengan pengendara lain. Saat melewati lapangan bola, Wildan memelankan laju motornya. Ia merasa lega karena saat melewati lapangan tersebut,
ia berpapasan dengan seorang perempuan. Untung ada bertemu dengan orang lain. Tanpa Wildan ketahui jika seseorang perempuan yang ia temui di jalan ialah seseorang yang pernah ia siksa saat memperkosa. Bahkan perempuan itu meninggal gara-gara Wildan yang begitu kejam menyiksanya. Wildan melewati perempuan itu dengan motornya begitu santai. Sosok itu menyeringai lalu dengan lirih berkata, "Selanjutnya dia." Wildan sampai ke rumah dengan perjalanan mulus, tidak ada gangguan apapun, padahal ia pulang saat tengah malam. Besok kegiatan Wildan seperti biasanya, pergi pagi, pulang sore, jika ada kerjaan tambahan ia akan lembur sampai malam. Malam ini Wildan memilih untuk tidak ikut lembur. Sehabis pulang kerja ia langsung pergi lagi. Ia sudah berniat dari kemarin ingin menjenguk Bima di penjara. Ia ingin menceritakan semuanya, termasuk menceritakan tentang Arul yang sudah pergi lebih dulu. Wildan sudah siap apapun nanti yang ia dapatkan respon dari Bima jika ia dan Arullah yang telah membuat Bima masuk penjara sendirian. "Mau kemana lagi?" tanya ibunya Wildan. "Mau jenguk Bima di rutan, Bu," jawab Wildan tanpa menoleh pada sang ibu. "Iya, pulang jangan malam-malam ya, dan ingat jangan mabuk-mabukan," ungkap sang ibu yang mencemaskan anak satu-satunya yang beliau punya. Wildan tidak menjawab lagi. Setelah berpamitan ia langsung mengendarai motornya dan meninggalkan pekarangan rumah. Wildan memasuki perkotaan di mana letak rutan tersebut. Tidak lupa ia juga membawakan makanan untuk Bima sebagai buah tangan. Ketika sampai di tujuan ia langsung meminta bantuan untuk memanggilkan nama sahabatnya tersebut. Gelisah yang saat ini ia rasakan. Berat rasanya menjelaskan semuanya tentang dirinya yang berkhianat pada Bima, sehingga Bima menanggung semuanya. Beberapa saat menunggu, akhirnya Bima muncul dengan salah satu polisi di sampingnya. "Bima?" "Wildan?" Lirih Bima tidak kalah terkejut. Akhirnya sahabatnya ada yang menjenguknya. Setelah sekian waktu ia berharap sahabatnya pasti akan menjenguknya. Rasa haru di antara keduanya pun sehingga membuat dua orang tersebut meneteskan air mata. Mereka saling berpelukan menumpahkan rasa rindu sahabat yang bisa dikatakan lebih dari saudara. "Gimana kabar lu, Wil? Sehat kan?" tanya Bima langsung. "Sehat, lu gimana Bim?" "Gua sehat Wil, alhamdulillah." Bima benar-benar bahagia ketika Wildan datang menjenguknya. Bahkan terpancar dari wajahnya yang hitam manis tersebut. Keduanya masih menanyakan tentang kabar, saling bertukar rasa rindu. Bahkan Bima begitu senang tidak terkira perasaannya. "Lu sendiri aja Wil, Arul gak ikut?" Beberapa saat Wildan terdiam. Ia bingung harus menjelaskannya dari mana. Sejenak Wildan mengembuskan nafasnya, membuat perasaan agar lebih lega. "Arul mana?" "Kerja ya dia." "Arul sudah meninggal Bim," jawab Wildan terbata, bahkan kepalanya langsung tertunduk. "Arul meninggal? Jangan bercanda, mana dia?" "Seriusan, Arul sudah meninggal," jawab Wildan menampilkan wajah seriusnya. "Gak lucu Awil, dia kerja," tanya Bima masih kekeh tidak percaya. "Gua gak bohong, sumpah demi apapun, Arul sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu." Bima yang mendengarnya begitu syok, bahkan mulutnya hanya terkatup tidak percaya apa yang ia dengar dari penuturan Wildan. Terlihat mata Bima berkaca-kaca, sedangkan Wildan sudah meneteskan air matanya. Sungguh dua orang sahabat yang kini duduk di bangku panjang itu saling menguatkan satu sama lain. Bima meneteskan air matanya, sedangkan Wildan sudah tidak bisa menahan isaknya lagi. Dadanya sesak, rasa sakit begitu menghimpit dadanya, sehingga membuat di antara mereka tenggelam dengan kesedihan. "Meninggal karena apa?" "Jatuh ke sungai." "Kenapa kok bisa? Bukannya Arul bisa berenang?" Wildan menceritakan semuanya, dari motor Arul yang ditemukan tergeletak sampai jasad Arul yang ditemukan di pinggir sungai di atas batu besar. Wildan tidak sanggup menjelaskan kondisi Arul, bahkan ia masih terbayang-bayang dengan Arul yang dipenuhi darah. "Apa ada yang sengaja membunuhnya?" "Tidak ada, karena setelah diperiksa, Arul benar-benar murni hanya kecelakaan. Tidak ada meninggalkan jejak apapun di tubuhnya." "Mungkin permainan seseorang itu hebat. Coba ingat-ingat, apa dia punya musuh?" tanya Bima lagi. Wildan menggelengkan kepala. Seingatnya Arul tidak memiliki musuh satupun. "Bim, ada yang ingin gua katakan." "Apa? Katakan saja."
Wildan sudah siap jika Bima akan menonjoknya atau apa. Yang penting saat ini ia bisa berkata jujur. Gua dan Arul menjadikan lu tumbal demi kami berdua selamat. Maksud lu apa, Will? Wildan menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Alasan mereka menumbalkan sahabatnya karena mereka sempat dicurigai. Sedangkan Bima sudah lari keluar pulau. Maka Arul dan Wildan berusaha meyakinkan warga jika Bima adalah pelaku utamanya. Bima tersenyum sinis melihat sahabat yang ia kira bisa dipercaya itu. Sedangkan dirinya berusaha menyelamatkan dua sahabatnya itu. Bahkan ia bersumpah jika ia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan hanya sendirian. Demi dua sahabat karibnya itu bisa menghirup udara luar. Ada kebohongan apa lagi? Wildan menggelengkan kepalanya. Yaudah, silakan lu pulang. Besar juga nyali lu jujur sama gua, ucap Bima tersenyum. Wildan berpamitan pulang. Sekali lagi mereka berpelukan. Bahkan kata maaf terus terdengar lirih dari mulut Wildan. Maafin gue, Bim. Bima mengangkat sudut bibirnya lalu berkata, di dunia ini tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri. Ucapan Bima tersebut mampu menusuk hati Wildan. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya diam saja menyaksikan kemarahan dan kekecewaan Bima. Tidak bisa dipungkiri, wajar saja Bima berkata demikian karena ia pantas dicap sebagai pengkhianat, bajingan, dan lelaki tolol sekalipun. Hanya demi menutupi kebusukannya, maka ia berani menaruhkan sahabatnya sendiri. Ia akui mereka bukanlah sahabat sejati. Sahabat sejati ialah sahabat yang suka duka selalu bersama. Bahkan sahabat sejati mampu melindungi satu sama lain, tidak untuk ditumbalkan demi keuntungan sendiri. Bersamaan dengan waktu jenguk yang sudah habis, mereka berpisah. Bima benar-benar sakit hati dan kecewa saat tahu kebenarannya. Tapi di sisi lain, ia juga terpukul atas kematian Arul yang mengenaskan. Bima masuk menenteng makanan dibawakan oleh Wildan. Ia pikir Wildan menjenguknya akan membuatnya bahagia, tapi ternyata kenyataan yang ia dapat lebih menyakitkan. Perasaan Bima campur aduk, ada rasa marah dan juga sedih. Ia tidak tahu harus apa, tapi rasa persahabatan kepada mereka lebih besar dibandingkan rasa kecewa yang ia dapatkan. Bima menangis dalam diam. Matanya sejak tadi terus-menerus mendesak untuk keluar, walaupun sudah ia tahan-tahan. Bima mengembuskan nafasnya. Ia harus menerima kenyataan pahit saat ini. Ada apa? Siapa yang jenguk tadi? Tanya teman Bima yang melihat mata Bima yang memerah. Sahabat gua. Teman satu selnya tersenyum, persis seperti Bima. Mereka yang lain pun juga korban para sahabat yang ternyata lebih jahat dari serigala. Nangis, Bim? Tanya yang lain. Iya, sahabat gua yang satunya meninggal dunia secara tidak wajar. Bima memilih diam setelah itu. Saat ini yang ia miliki hanya teman-teman satu selnya. Sedangkan sanak keluarga yang lain ia tidak memilikinya lagi. Wildan pulang dengan perasaan yang entah. Ia merasa sangat bersalah telah jahat terhadap Bima. Bahkan lidahnya menjadi keluh, tidak bisa berkata-kata apalagi setelahnya. Yang keluar hanya sebuah lirian kata maaf yang selalu ia bisikan. Maafkan gua, Bim. Wildan di perjalanan sudah memasuki maghrib. Perasaannya gundah gulana. Rasa bersalah begitu besar, bahkan ia menyadari jika mata Bima menyiratkan sebuah kekecewaan di maniknya yang tajam tersebut. Wildan merutuki dirinya, bahkan ia membenci dirinya yang pengecut. Ia singgah di suatu ruko yang menjual minuman kesukaannya yang katanya obat dari segala pusing dan lelah. Wildan meneguknya di pinggir jalan. Pikirannya benar-benar buntu, bahkan dirinya berniat ingin menabrakkan dirinya ke mobil truk yang melaju kencang. Teriak Wildan frustasi. Tidak peduli ia pada orang-orang yang menatapnya dengan tatapan aneh, saat ini dirinya merasa tidak berguna. Bahkan satu sahabatnya mati dan hilang saja, ia tidak tahu menahu. Dan yang membuat penyesalan semakin besar ialah ia yang terus kepikiran pada Bima yang menanggung semuanya. Namun jika ia menyerahkan diri pada kepolisian, rasanya tidak mungkin. Ia takut masuk penjara, takut tidak bisa bebas seperti biasanya, dan takut ibunya kecewa jika ia adalah komplotan pelaku pembunuhan Lulu. Wildan yang mabuk berat, ia paksakan mengendari motornya menuju pulang. Pikiran yang kalut tidak tanggung-tanggung, ia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di jalan yang sepi, semakin Wildan melajukan motornya. Dengan leluasa ia menguasai jalanan. Saat tiba di tikungan yang tajam, ia langsung mengeremnya secara mendadak. Bahkan bunyi decitan dari ban motor terdengar nyaring.
Wildan yang mabuk dan ugal-ugalan hampir saja menabrak seseorang perempuan yang hendak menyeberang. Wildan mengumpat kasar pada perempuan itu karena ia hampir jatuh dari motor atau bahkan menabrak perempuan tersebut. "Astaga mbak, nyeberang itu lihat-lihat, apa nggak dengar ada bunyi motor?" ujar Wildan marah-marah. Perempuan itu selalu menunduk dan membuat Wildan semakin geram, seperti sedang berbicara sendiri karena tidak ada respon apapun. "Mbak tuh lihat." Perempuan itu mengangkat kepalanya, matanya tajam menatap Wildan dengan bibir penuh seringaian. Wildan tercengang apa yang ia lihat. Ia mengucak-ngucak matanya tidak percaya apa yang ia lihat. "Lulu?" Saat Wildan sudah sadar, tiba-tiba ia berlari secepat mungkin meninggalkan motornya. Pontang-panting ia berlari menghindari kejaran sosok itu yang juga tidak kalah cepat mengejarnya. Bahkan tawa cekikikan terdengar dari sosok tersebut seperti menertawakan Wildan yang ketakutan. Seperti orang kesetanan, Wildan berlari tidak tahu arah. Bahkan ia juga tidak menyadari jika kini ia berlari ke arah semak-semak yang rimbun. Tidak dihiraukannya lagi sakit dan perih ketika lengannya mengenai duri-duri tajam. Tanpa Wildan sadari, ia sudah terlalu jauh berlari memasuki hutan. Sedangkan sosok itu seakan-akan terbang berpindah-pindah tempat. Tempat yang gelap membuat Wildan salah pijak. Ia terpental jatuh ke jurang dengan posisi perut yang mengenai ujung bambu yang tajam. Wildan melotot karena perutnya tertusuk benda tersebut. Samar-samar ia melihat sosok Lulu yang mengerikan tersenyum ke arahnya sambil berkata, "Hantu memang tidak bisa menyentuh atau membunuh." Setelah itu Wildan tidak tahu apa-apa lagi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan bambu yang menghujam perutnya. Kondisinya tidak kalah mengenaskan, meninggal dalam keadaan mata melotot serta mulut yang terbuka. Satu desa kembali geger. Setelah beberapa hari yang lalu kematian Arul yang tidak wajar, kini kematian Wildan tidak kalah seram. Motornya ditemukan tergeletak di tengah jalan dengan kunci motor yang masih melekat. Sedangkan Wildan tidak ada di tempat. Kematian Wildan baru ditemukan setelah 2 hari kemudian karena ia meninggal di dalam hutan jauh dari pemukiman. Polisi kembali menerangkan jika Wildan hanya kecelakaan karena tidak ada menemukan jejak ataupun bekas kekerasan di tubuhnya. Satu desa saling bisik-bisik. Mereka begitu asik membicarakan masalah yang akhir-akhir ini sangat aneh. 2 sahabat meninggal dunia dalam waktu berdekatan, sama-sama ditemukan dengan kondisi mengerikan. Bahkan cara meninggalnya pun tidak jauh berbeda. Ditemukan motor tergeletak di tengah jalan, sedangkan orangnya tidak ada di tempat, lalu ditemukan jauh dari titik motor yang ditinggalkan. Sejak Arul dan Wildan meninggal dunia, maka desas-desus sosok Lulu juga tidak pernah terlihat lagi. Bahkan desa sudah kembali seperti biasa. Beberapa hari setelah kejadian, ibu dari Wildan sengaja menjenguk Bima ke penjara. Beliau yang sudah tua diantar oleh tetangganya menuju kota. Bima kembali dijenguk, namun kali ini ia terkejut saat melihat siapa yang datang. Bima langsung mendekat dan mencium tangan beliau dengan takzim karena ia sudah menganggap jika itu adalah ibunya juga. "Bu, mana Wildan?" tanya Bima celingukan mencari keberadaan Wildan. Beliau tidak bisa menjawab apa-apa. Air mata sudah mengalir jika beliau tidak sanggup untuk menjelaskannya. "Kenapa Bu? Ibu sehat saja kan? Kenapa menangis?" "Wildan sudah tidak ada." "Maksudnya Bu?" Beliau semakin menangis. Rasanya begitu sakit, hanya air mata yang mampu menjelaskannya untuk saat ini. "Wildan gak ikut." "Wildan sudah meninggal," jawab perempuan tua bertubuh renta tersebut. Bima yang mendengarnya begitu syok. Bahkan ia tidak bisa berkata-kata, sulit dipercaya. "Beneran Bu?" tanya Bima dengan tatapan tidak percaya. Lantas perempuan tua itu menganggukkan kepalanya. Bima membawa orang tua tersebut ke dalam pelukannya. Ibu dari Wildan menjelaskan jika Wildan meninggal secara tidak wajar. Penjelasan beliau mampu membuat Bima yang mendengarnya kembali terheran-heran. Bahkan yang anehnya lagi, kematian 2 sahabatnya dengan jarak waktu berdekatan. Bima syok. Apa yang telah menimpa Wildan ternyata beberapa hari yang lalu saat Wildan menjenguknya itulah di mana hari terakhir ia bertemu dengan sahabatnya itu. "Kejadiannya kapan?" "Ia hilang setelah berpamitan ingin menjengukmu ke sini." Bima juga menjelaskan jika Wildan memang ada menjenguknya beberapa hari yang lalu, tapi setelah itu Wildan berpamitan pulang. Bima memastikan jika kejadian Wildan bertepatan dengan kepulangan Wildan setelah menemuinya kemarin. "Apa Wildan dan Arul ada hubungannya dengan kematian Lulu?" tanya beliau dengan suara parau.
Bima terdiam, ia langsung menganggukkan kepalanya. Sudah ibu duga sebelumnya, setelah Arul dan Wildan meninggal, sosok Lulu yang meneror desa juga sudah tidak kelihatan lagi. Lulu gentayangan? Tanya Bima mengernyit dahinya keheranan. Iya, apa Wildan tidak ada bercerita nak? Bima menggelengkan kepalanya. Ibu Wildan akhirnya menceritakan semua kondisi desa yang diteror oleh sosok Lulu. Bukan 1-2 orang yang melihatnya, namun hampir warga yang pernah melihatnya. Sekarang keadaan desa bagaimana? Desa sudah kembali aman. Bima berpendapat jika kematian 2 sahabatnya adalah sangkut pautnya dengan Lulu. Namun jika itu benar, tapi anehnya, ia tidak pernah sekalipun ditemui Lulu padahal otak kejahatannya ialah dirinya. Ibu Wildan langsung berpamitan pada Bima. Lagi, mereka saling berpelukan sembari Bima berkata, "Ibu jangan sedih, anggap saja aku adalah anak ibu." Bisik Bima sehingga membuat wanita tua itu tersenyum dan lagi-lagi mengusap matanya, tidak bisa menahan kesedihan. Bima kembali mencium punggung tangan beliau sebelum pergi. Langkah wanita tua itu lebih ringan, ada senyum di bibir beliau ketika bertemu Bima. Setelah mereka saling menganggap ibu dan anak, wanita tua itu lebih sering mengunjungi Bima, melihat Bima seakan melihat Wildan. Ia sadar Lulu tidak mengincarnya karena ia sudah menebus semuanya di dalam penjara. Sekian lama menjadi tahanan, Bima tahu apa sebenarnya arti persahabatan. Ia selalu mengucapkan kata berulang-ulang setiap harinya, sekedar mengingatkan dirinya agar tidak terlalu percaya dengan orang lain. Sahabat bisa hianat, pasangan pun bisa berkhianat, keluarga pun juga demikian. Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini selain dirinya sendiri. Di tempat yang berbeda, sosok gadis periang menari di bawah hujan. Rambutnya yang basah, begitu asik menikmati derasnya air yang mengguyur tubuhnya. Kini amarahnya sudah terselesaikan. Gadis itu menuju kebun bambu yang terakhir kali ia dihabisi. Sosoknya menghilang di antara gelapnya malam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.